Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyajian data dan pengolahan data. Dalam materi penyajian data, kita akan mempelajari tentang tabel dan grafik. Berdasarkan pengertiannya, tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Grafik atau diagram dibagi menjadi 3, yaitu grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menyajikan data melalui tabel dan grafik. Sebagai contoh, tersaji nilai ulangan dari kelas A adalah sebagai berikut. Nilai 6 ada 2 orang, nilai 7 ada 4 orang, nilai 8 ada 2 orang, dan nilai 9 ada 3 orang. Jika data tersebut disajikan dalam tabel, maka kolom yang paling kiri berisi mengenai nilai-nilai siswa dan tabel yang paling kanan berisi mengenai jumlah siswa yang mendapat nilai tersebut. Sebagai contoh, di tabel yang paling kiri saya isi nilai 6. Kemudian untuk jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 2 orang. Dan hal itu bisa diisikan untuk nilai-nilai selanjutnya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk grafik garis dan grafik batang memiliki 2 komponen, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal biasanya diisi data-data mengenai nilai ulangan, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Sedangkan garis vertikal diisi data-data mengenai jumlah siswa yang memiliki nilai ulangan atau tinggi badan tersebut. Jika data tersebut disajikan dalam sebuah grafik garis, maka kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, gambar garis horizontal dan vertikal. Lalu beri skala pada garis-garis tersebut. Pada garis horizontal diisi data mengenai nilai ulangan kelas A. Pada garis vertikal diisi data mengenai jumlah siswa. Sesuai dengan data yang telah diketahui, yuk kita membuat grafik garis. Pertama, hubungkan nilai siswa dan jumlah siswa antar garis. Nah, pertemuan antar garis itu diberi tanda titik seperti ini. Lanjutkan hingga nilai terakhir. Jika sudah, kalian tinggal menghubungkan titik-titik itu menjadi garis yang saling berhubungan. Nah, seperti ini nampak dari diagram garis. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang hampir sama dengan diagram garis. Nah, perbedaannya adalah ketika grafik garis menarik titik-titik tersebut menjadi garis yang saling berhubungan. Nah, pada grafik batang dari masing-masing titik itu digambar sebuah persegi panjang hingga ke garis horizontal seperti ini. Nah, lakukan hingga nilai ulangan terakhir. Nah, jadi deh, nampak dari grafik batang adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan nilai ulangan dari kelas A menjadi grafik lingkaran atau diagram lingkaran. Nah, sebelum kalian membuat diagram lingkaran atau grafik lingkaran, kalian harus melakukan perhitungan ini. Nah, yang pertama adalah kalian harus membagi jumlah anak yang mendapatkan nilai X dibagi dengan jumlah siswa dari kelas A dikali dengan 360 derajat. Nah, contohnya nilai 6 didapatkan oleh 2 orang siswa dari kelas A. Maka perhitungannya adalah 2 orang dibagi jumlah total dari siswa kelas A dikali 360 derajat. Nah, hasilnya adalah 65,45 derajat. Nah, lakukan hal yang sama pada nilai 7, nilai 8, dan nilai 9 hingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalian harus menggambar lingkaran. Nah, kemudian dengan busur derajat kalian harus membagi lingkaran tersebut sesuai dengan sudut-sudut yang telah diketahui berdasarkan perhitungan sebelumnya. Nah, maka dari itu didapatkan nampak dari diagram lingkaran atau grafik lingkaran seperti ini.
Nah, mudah kan untuk membuat grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran? Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik atau diagram berdasarkan data yang diketahui dari tabel. Nah, cara mudah dari konsep ini adalah kalian pindahkan saja kolom yang paling kiri ke garis horizontal. Dengan kata lain, kalian pindahkan nilai yang diketahui ke garis horizontal. Kemudian, kalian pindahkan kolom paling kanan ke garis vertikal. Dengan kata lain, kalian memindahkan jumlah siswa ke garis vertikal. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama kan dengan perhitungan kita sebelumnya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang pengolahan data. Nah, dalam pengolahan data ada 3 poin yang kita pelajari. Yang pertama adalah mean, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rata-rata. Kedua adalah modus, atau nilai yang paling sering muncul. Dan yang ketiga adalah median, atau nilai tengah. Nah, selanjutnya kita akan mencari mean atau nilai rata-rata. Nah, caranya dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Nah, sebagai contoh, di kelas A yang mendapatkan nilai 6 adalah 2 orang, yang mendapatkan nilai 7 adalah 4 orang, yang mendapatkan nilai 8 adalah 2 orang, sedangkan yang mendapatkan nilai 9 adalah 3 orang. Nah, kita kalikan nilai dengan jumlah anak yang mendapatkan nilai tersebut, seperti 6 dikali 2, 7 dikali 4, 8 dikali 2, dan 9 dikali 3. Nah, hasilnya masing-masing dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah siswa dari kelas A. Maka hasilnya adalah 7,54. Maka rata-rata nilai dari kelas A adalah 7,54. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus dari sebuah data. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data-data yang kita dapatkan agar kita mudah mencari nilai modusnya. Nah, kita pastikan nih data yang kita dapatkan itu sudah urut atau belum. Nah, data ini kan sudah urut, maka kita bisa next ke langkah yang kedua. Nah, kita lihat angka mana yang paling banyak muncul atau paling banyak frekuensinya. Nah, dari data ini, nilai 7 adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul dalam data ini. Maka modus dari data nilai kelas A adalah 7. Selanjutnya kita mencari nilai median atau nilai tengah. Nah, median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sebagai ilustrasi, kita balik ke soal yang pertama tadi. Ada data 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 9. Nah, jika diurutkan, maka mediannya adalah 7. Nah, pemaparan materi mengenai penyajian data dan pengolahan data sudah selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.